Pernah gak sih lu ada di satu fase di mana lu ngerasa stuck? Kayak terjebak di lumpur, gak maju, gak mundur. Rutinitas rasanya membosankan banget. Gak ada yang seru, gak ada yang ditunggu-tunggu. Bangun pagi, kerja atau ngampus, pulang, tidur, gitu terus. Gak tahu mau ngapain lagi. Gak tahu apa yang dicari. Kalau pernah, atau mungkin lagi ngerasain itu sekarang, lu gak sendirian, serius. Perasaan stuck dan jenuh itu manusiawi banget. Apalagi di tengah kesibukan dan rutinitas yang kadang gak ada habisnya. Rasanya kayak kehilangan percikan, kehilangan greget buat ngejalanin hari. Nah, di obrolan kita kali ini, gue pengen ngajak lu buat ngobrolin soal ini. Gimana caranya kita bisa nyari lagi percikan itu di tengah rutinitas yang mungkin terasa membosankan? Gimana caranya biar kita nggak cuma bertahan hidup, tapi juga bener-bener hidup? Bagian 1. Kenapa sih kita bisa ngerasa stuck dan jenuh? Sebelum kita cari solusinya, mungkin ada baiknya kita pahami dulu ya. Kenapa sih perasaan stuck atau jenuh ini bisa datang? Apa aja sih pemicunya? Salah satu yang paling umum ya jelas, rutinitas yang monoton. Kalau tiap hari kita ngelakuin hal yang sama persis, dengan cara yang sama persis, tanpa ada variasi atau tantangan baru, otak kita lama-lama bisa mati rasa. Dia butuh stimulasi baru biar tetap seger. Terus, bisa juga karena kurangnya tujuan yang jelas atau bermakna. Bahkan tujuan kecil sekalipun. Kalau kita nggak punya sesuatu yang pengen dicapai, atau sesuatu yang kita tunggu-tunggu, hari-hari bisa terasa hampa. Ini bukan melulu soal tujuan hidup yang besar ya, tapi bisa jadi tujuan mingguan atau bahkan harian. Sesuatu yang ngasih kita alasan buat bangun pagi. Kurangnya tantangan atau pertumbuhan juga bisa jadi penyebab. Manusia itu pada dasarnya suka belajar dan berkembang. Kalau kita ngerasa nggak ada lagi yang bisa dipelajari, nggak ada lagi skill baru yang bisa diasah, ya rutinitas kita lama-lama bisa jadi bosen. Jangan lupain juga faktor kelelahan, baik fisik maupun mental. Kalau kita terlalu capek, terlalu banyak pikiran, jangankan mau cari percikan, buat ngejalanin yang udah ada aja rasanya berat. Jadi, istirahat yang cukup itu penting banget. Jadi nyambung lagi kan sama obrolan kita yang dulu. Kadang, rasa stuck ini juga muncul karena kita tuh terlalu fokus sama apa yang seharusnya kita lakuin atau capai, tapi menurut standar orang lain, bukan apa yang benar-benar kita inginkan dari hati. Jadi, kita ngejalanin hidup yang sebenarnya bukan milik kita. Dan terakhir, bisa jadi karena kita takut atau enggan keluar dari zona nyaman. Udah terlalu enak sama yang biasa, jadi males buat nyoba hal baru. Padahal, di luar sana mungkin ada banyak percikan yang nunggu buat ditemuin. Ngenalin penyebabnya ini penting, biar kita bisa lebih tepat sasaran pas nyari solusinya nanti. Bagian 2. Normalnya rasa jenuh dan bahaya terjebak terlalu lama. Satu hal yang pengen gue tekenin banget, ngerasa jenuh atau stuck itu normal banget. Semua orang pasti pernah ngalamin fase ini, entah sekali atau berkali-kali dalam hidupnya. Jadi, jangan langsung ngejudge diri sendiri. Kok gue gini sih? Payah banget. Enggak, lu gak payah. Lu cuma lagi jadi manusia biasa aja. Anggap aja ini kayak cuaca. Ada kalanya cerah bersemangat, ada kalanya mendung dan pengen diem aja. Perasaan stuck ini kayak lagi musim kemarau panjang di hati kita. Semuanya terasa kering dan kurang greget. Yang jadi masalah adalah
kalau kita terjebak dalam perasaan ini terlalu lama tanpa berusaha ngapa-ngapain. Kalau dibiarin, kejenuhan ini bisa ngaruh ke banyak hal. Mood jadi jelek, produktivitas menurun, semangat hidup jadi tipis, bahkan bisa ngaruh ke hubungan kita sama orang lain atau ke kesehatan fisik kita. Bahayanya lagi, kalau kita udah terlalu nyaman dalam kejenuhan, kita jadi apatis, jadi nggak peduli lagi, jadi ngerasa ya udahlah, emang hidup gue gini-gini aja. Nah, ini yang perlu kita waspadai, karena sebenarnya selalu ada sesuatu yang bisa kita lakuin buat ngasih sedikit warna lagi di hidup kita, sekecil apapun itu. Jadi, mengakui dan menerima kalau kita lagi jenuh itu langkah awal yang bagus. Tapi, jangan sampai kita mendirikan tenda di situ dan gak mau pindah. Kita perlu sadar kapan saatnya buat mulai bergerak lagi. Mulai nyari oase lagi. Bagian 3. Menggali lagi harta karun yang terlupakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian serunya nih. Gimana caranya nyari lagi percikan itu ya? Salah satu cara yang bisa dicoba adalah dengan menggali lagi harta karun yang mungkin udah lama kita lupain atau kita pendem. Apa tuh maksudnya? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu waktu kecil, atau waktu remaja, atau bahkan beberapa tahun lalu, ada gak sih hal-hal yang lu suka banget lakuin? Hobi yang bikin lu lupa waktu. Sesuatu yang bikin mata lu berbinar-binar pas ngerjainnya. Mungkin dulu lu suka banget ngelukis, tapi sekarang udah gak pernah nyentuh kuas lagi karena sibuk kerja. Atau dulu lu seneng banget main alat musik, tapi sekarang gitarnya cuma jadi pajangan. Atau mungkin lu dulu suka nulis cerita, bikin puisi, atau sekedar ngoprek barang elektronik. Coba deh, pelan-pelan panggil lagi minat-minat lama itu. Gak usah langsung yang serius atau yang butuh komitmen besar ya. Mulai dari yang kecil aja dulu. Kalau dulu suka ngelukis, coba beli cat air murah sama kertas. Terus coret-coret aja tanpa ekspektasi hasilnya harus bagus. Kalau dulu suka musik, coba dengerin lagu-lagu favorit zaman dulu. Atau iseng-iseng mainin lagi alat musik yang ada. Kadang, percikan itu nggak perlu dicari jauh-jauh. Dia udah ada di dalam diri kita. Cuma ketutupan sama debu rutinitas dan kesibukan aja. Tugas kita cuma ngelap debunya lagi. Selain hobi, harta karun ini juga bisa berupa mimpi-mimpi kecil yang dulu pernah lu punya, tapi belum kesampaian. Mungkin pengen belajar bahasa baru, pengen bisa masak satu jenis kue, pengen ngunjungin tempat tertentu di kota lu yang belum pernah didatengin. Hal-hal kayak gitu bisa jadi bahan bakar baru buat semangat lu. Jangan remehin kekuatan dari hal-hal yang pernah bikin lu bahagia di masa lalu. Siapa tahu di situ ada percikan yang nunggu buat dinyalain lagi. Bagian 4. Berani jadi anak kecil lagi. Kekuatan rasa ingin tahu dan eksplorasi. Selain ingat-ingat yang lama, cara lain buat nemuin percikan adalah dengan berani jadi anak kecil lagi. Maksudnya gimana? Anak kecil itu kan punya rasa ingin tahu yang gede banget ya. Semua hal pengen dicoba, semua hal ditanyain kenapa. Nah, kita coba pinjam lagi semangat itu. Coba deh, tantang diri lu buat nyobain satu hal baru tiap minggu, atau tiap bulan. Sekecil apapun itu. Gak harus yang mahal atau yang ribet. Misalnya, minggu ini nyobain resep masakan baru yang belum pernah lu bikin. Minggu depannya, coba jalan kaki lewat rute yang beda pas pulang kerja. Bulan depannya lagi, mungkin ikut workshop online gratis soal skill yang sama sekali baru buat lu. Intinya, keluar sedikit dari kebiasaan. Kasih otak lu pengalaman baru, sensasi baru. Siapa tahu dari nyoba-nyoba itu, ada satu hal yang klik, yang bikin lu ngerasa, wah seru juga ya ini.
penting juga buat ngaktifin lagi rasa ingin tahu kita. Pas lagi di jalan, coba perhatiin hal-hal kecil di sekitar yang biasanya lu cuekin. Pas lagi ngobrol sama orang, coba tanya lebih dalam soal hal yang dia ceritain. Ini yang positif ya, bukan kepo soal gosip. Baca buku atau artikel dari genre yang beda dari biasanya. Kadang, percikan itu muncul dari tempat-tempat yang gak terduga. Dari informasi baru yang kita dapat, dari perspektif baru yang kita lihat. Dan yang paling penting, pas lagi jadi anak kecil ini, jangan takut gagal atau kelihatan bodoh. Namanya juga lagi nyoba, lagi eksplorasi. Wajar banget kalau hasilnya nggak sempurna atau ada salah-salahnya. Nikmatin aja proses belajarnya. Toh, tujuannya bukan buat jadi ahli dalam semalam, tapi buat nemuin lagi kesenangan dalam mencoba dan menemukan. Lepasin ekspektasi, fokus ke pengalaman. Bagian 5. Menemukan makna dalam hal-hal kecil dan rutinitas. Nyari percikan itu emang seru ya kalau kita nemu hobi baru atau pengalaman baru yang wah. Tapi kadang kita juga bisa kok nemuin percikan itu di tengah rutinitas kita sehari-hari. Di hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Ini soal ngubah cara pandang dan ngasih makna. Coba deh perhatiin lagi rutinitas lo. Ada gak sih bagian dari rutinitas itu yang sebenarnya bisa lo nikmatin lebih? Kalau lo sedikit lebih mindful atau sadar. Misalnya, pas lagi minum kopi pagi, daripada sambil scroll HP atau mikirin kerjaan, coba bener-bener nikmatin aromanya, rasanya, angetnya di tangan. Momen kecil itu bisa jadi percikan ketenangan sebelum memulai hari. Atau pas lagi ngerjain tugas yang mungkin agak monoton, coba cari satu aspek kecil dari tugas itu yang bisa lo lihat sebagai tantangan. Atau kesempatan buat belajar sesuatu. Atau pikirin gimana hasil kerja lo itu. Sekecil apapun, ngasih manfaat buat orang lain. Itu bisa ngasih makna baru. Belajar bersyukur atas hal-hal kecil juga bisa jadi percikan loh. Pas lagi macet di jalan, mungkin lo bisa bersyukur masih punya kendaraan. Atau masih bisa dengerin podcast ini. Pas lagi makan siang, syukuri makanannya. Hal-hal kayak gitu ngelatih kita buat ngelihat sisi baik dari apa yang udah kita punya. Bukan cuma fokus ke apa yang belum ada atau apa yang ngebosenin. Intinya, percikan itu nggak selalu harus datang dari sesuatu yang besar atau heboh. Kadang, dia tersembunyi di secuman orang, di secangkir teh hangat, di selesainya satu tugas kecil, atau di kesadaran kalau kita masih bisa bernapas hari ini. Tinggal kitanya aja, mau nyari dan ngerasain atau enggak. Semoga ada satu atau dua hal yang bisa jadi inspirasi buat lu ya. Ingat, ngerasa stuck itu bukan akhir dari segalanya. Itu cuma sinyal kalau mungkin kita butuh sesuatu yang baru, atau butuh ngelihat yang lama dengan cara yang baru. Gak perlu langsung perubahan drastis kok, mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri. Gali lagi minat lama lu, berani jadi anak kecil yang penuh rasa ingin tahu, dan coba temukan makna dalam hal-hal sederhana di sekitar lu. Siapa tahu, percikan yang lu cari itu sebenarnya deket banget. Yang penting, jangan pernah berhenti mencari, jangan pernah berhenti mencoba. Karena hidup ini terlalu berharga buat dilewatin gitu-gitu aja, tanpa ada percikan yang bikin semangat. Semoga hari-hari lu ke depan jadi lebih berwarna ya, lebih ada gregetnya. Jaga diri baik-baik ya. Sampai ketemu di obrolan kita berikutnya.